Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arif Rahman Akil dengan NIM 218102.001, mahasiswa dari Politeknik Manufaktur Ceper yang berada di Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dengan Fakultas Teknologi Pengecoran Logam. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram Fe3C atau biasa dikenal dengan diagram fasa, meliputi cara memahami dan membacanya. Yuk ikuti saya. Nah, di sini sudah terdapat namanya diagram Fe3C atau fasa yang tentunya saya buat sendiri, akan tetapi terdapat tulisan yang berwarna merah ini atau coret-coretan itu menandai bahwa saya agar tidak lupa dalam menjelaskannya. Karena saya pun masih belajar dan belum memahami cara sepenuhnya. Oke, langsung mulai materinya. Di sini di garis kiri horizontal vertikal ini terdapat namanya sumbu Y. Sumbu Y itu menunjukkan tentang temperatur dalam satuan derajat Celcius. Dan yang bawah yang horizontal tuh terdapat namanya sumbu X menunjukkan persentase karbon. Nah, di sini terdapat namanya area alfa. Dan di sini ada garis yang berhimpitan kecil dengan persentase karbon sebesar 0,008%. Yang ketiga namanya dan di sini terdapat namanya garis eutektoid dengan temperatur 727 derajat Celcius atau biasa disebut dengan garis A1, A2 dan A3. Dan yang keempat ada namanya garis Solfus. Nah, ini dia namanya garis Solfus atau biasa disebut namanya garis A3. Garis Solfus dan setelah itu ada namanya eutektoid. Kita cari namanya garis eutektoid, titik eutektoid. Nah, ini dia pada karbon sebesar 0,76. Batas alfa, dan kita cari namanya batas alfa. Nah, di sini terdapat batas alfa dengan karbon sebesar 0,02. Sini batas alfa. Dan terdapat garis A2. Nah, kita cari namanya garis A2. Nah, sudah ketemu garis A2 dan batas alfa, batas atas alfa. Setelah itu batas atas alfa. Nah, ini batas atas alfa dengan temperatur 871. Nah, ini yang tadi garis A2 dengan temperatur 760 derajat Celcius. Dan setelah itu terdapat namanya garis ACM. Nah, ini garis ACM. Ini garis ACM. Dan setelah itu ada namanya garis eutektik. Nah, ini garis eutektik pada temperatur 1140 derajat Celcius. Dan setelah itu ada namanya garis batas Ostende dan delta. Garis batas Ostende dan delta. Nah, di sini Ostende dan delta. Lalu setelah itu ada namanya area Ostenit. Kita cari namanya area Ostenit. Nah, ini dia area Ostenit. Lalu terdapat area namanya alfa dan gamma. Nah, kita cari namanya area alfa dan gamma. Area alfa dan gamma terdapat di sekitar sini. Dan setelah itu namanya ada area austenit. Nah, area austenit tadi sudah. Alfa gamma batas delta pada temperatur 1993. Nah, cari batas ini. Dia batas delta pada temperatur 1493 di sini. Dimulai dari sini. Dan batas temperatur paling atas dengan 1538. Nah, batas temperatur paling atas atau paling tinggi dengan temperatur 1538 derajat Celcius. Dan titik eutektik, kita cari namanya titik eutektik. Nah, di sini titik eutektik dengan karbon sebesar 4,3%. Lalu terdapat namanya batas austenit pada temperatur. Nah, di sini terdapat garis
melintang ke atas dengan temperatur sebesar 1252 derajat Celcius. Dan namanya ada batas temperatur setelah itu terdapat namanya batas kelarutan C pada airan. Nah, ini batas kelarutan C pada airan sebesar 6,67%. Lalu terdapat namanya area austenite plus liquid. Kita cari namanya austenite plus liquid. Nah, di sini area austenite plus liquid. Lalu terdapat area delta dan gamma. Nah, ini di sini di area sini namanya delta dan gamma. Lalu terdapat namanya delta iron plus liquid. Nah, kita cari delta iron plus liquid. Di sini. Nah, di sini area delta iron plus liquid. Lalu terdapat liquid plus Fe3C atau liquid plus Fe3C. Nah, ini areanya. Area liquid plus Fe3C. Lalu terdapat batas temperatur. Nah, ini batas temperatur dengan 1252 derajat Celcius. Maaf, tidak kelihatan. Nah, ini dia di area sini, sekitar area sini. Lalu terdapat area fasa alpha dan perlit. Area fasa alpha dan perlit kita cari. Nah, di sini area fasa alpha dan perlit. Lalu terdapat lagi namanya austenite plus Fe3C. Kita cari austenite plus Fe3C. Nah, ini di sini namanya area austenite plus Fe3C atau biasa disebut dengan ledeburite primer 1. Lalu terdapat lagi fasa perlit plus Fe3C biasa disebut ledeburite 2 sekunder. Dan setelah itu ada lagi namanya kenapa dinamakan titik eutectoid. Nah, ada lagi namanya kenapa dinamakan titik eutectoid, dikarenakan satu fasa menjadi dua fasa padat yang berbeda. Lalu di sini eutectoid tadi pada di sini. Kenapa dinamakan titik eutectoid? Saya ulangi, dikarenakan satu fasa padat menjadi dua fasa padat yang berbeda, maka dari itu disebutlah garis eutectoid. Lalu ada lagi namanya di titik eutektik. Di sini garis eutektik karena satu fasa liquid berubah menjadi dua fasa yang berbeda, yaitu austenite plus Fe3C. Lalu setelah itu ada namanya untuk baja karbon di bawah. Untuk baja itu karbon di bawah 2,14%. Baja dengan karbon kurang dari 0,76 disebut hipoeutectoid, dan untuk baja dengan karbon di atas 0,76 disebut hipereutectoid. Lalu iron dengan karbon lebih dari 2,14 disebut besi cor. Jadi itu karbon di atas 2,14 itu diklasifikasikan untuk besi cor, dan karbon di bawah 2,14 itu dipastikan baja. Oke, sekian dari penjelasan materi diagram fasa ini. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Untuk mendukung channel YouTube ini, silakan di like, comment, and subscribe. Jika Anda tidak menyukai, silakan dislike. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.